Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SGD A10 dan B10 akan mempresentasikan laporan kunjungan kami ke Puskesmas Dawan. Kunjungan ini bertujuan untuk memahami secara langsung pelayanan kesehatan di tingkat pertama, mulai dari fungsi manajemen puskesmas, upaya kesehatan masyarakat, hingga alur pelayanan pasien. Dalam laporan ini, kami akan menjelaskan mengenai gambaran umum Puskesmas Dawan, program-program yang berjalan, temuan lapangan, serta analisis dan juga rekomendasi yang dapat meningkatkan mutu pelayanan. Harapannya, paparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran strategis Puskesmas Dawan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Tanpa berlama-lama, izinkan kami semua untuk mempresentasikannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alun Rambi dengan 3 digit karakter 235. Di sini saya akan membahas terkait dari profil umum dan juga wilayah layanan. Puskesmas Dawan 2 terletak di Jalan Raya Gunaksa Kelungkung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung. Di mana puskesmas ini adalah salah satu dari 2 puskesmas yang dimiliki oleh Kecamatan Dawan. Dengan batas wilayah, dari utara adalah Desa Lembu, dari timur adalah Banjar Karangnadi, dari Desa Kusamba, dari selatan berbatasan dengan laut, dan juga di barat berbatasan dengan Tukat Unda. Di mana Puskesmas Dawan 2 mewilayahi 5 desa dari 12 desa yang dimiliki oleh Kecamatan Dawan, yaitu Desa Gunaksa, Desa Sampalan Kelot, Desa Sampalan Tengah, Desa Paksebali, dan juga Desa Sulang. Setiap desa memiliki puskesmas pembantu, serta rata-rata jarak tempuh ke puskesmas adalah 10 menit. Sarana lain yang dimiliki adalah 1 gedung Puskesdes dan juga 4 rumah dinas. Puskesmas Dawan 2 merupakan puskesmas yang menyediakan layanan non-rawat inap. Namun, puskesmas ini tetap memiliki beberapa kamar rawat yang bisa digunakan pada kondisi tertentu. Visi dari puskesmas ini adalah pelayanan kesehatan untuk mendukung Kecamatan Dawan yang unggul dan sejahtera. Misi yang dimiliki adalah 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, yaitu mengupayakan agar pelaksanaan pembangunan mengacu, berorientasi, serta dilandasi oleh kesehatan. 2. Memperdayakan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan, yaitu mengupayakan agar perilaku hidup bersih dan menjadi kebutuhan masyarakat. 3. Memberikan pelayanan tingkat pertama yang bermutu. Saya Alia Eka Agwina dengan 3 digit NIM terakhir 216. Di sini saya akan membahas sumber daya manusia dari peran, kedudukan, serta struktur organisasi. Puskesmas Dawan 2 memiliki SDM sebanyak 89 orang yang terbagi dari beberapa kelompok yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Baik, saya izin melanjutkan terkait dengan peran, kedudukan, serta struktur organisasi dari Puskesmas Dawan 2 juga bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore, sebelum perkenalkan saya ada Minggu Fikar, NIM akhir 166 dari SGD 10. Jadi di sini saya izin untuk menjelaskan dari sistem pembiayaan Puskesmas Dawan 2 itu sendiri. Jadi untuk pembiayaannya itu dia terbagi menjadi 3 komponen utama sumber pendapatannya, di mana yang pertama ada pendapatan BUD, kemudian ada yang dari dana alokasi khusus, dan juga ada yang dari APBD. Untuk yang dari BLUD sendiri, dia terbagi menjadi beberapa komponen juga. Pertama, sumber dananya ada dari kapitasi dan non-kapitasi JKN. Untuk dari puskesmasnya sendiri, untuk peserta JKN-nya kurang lebih sekitar 16.500 peserta JKN. Yang dimana untuk pembiayaan kapitasi yang dihitung per kepalanya sekitar range harga 6.000 sampai 10.000 rupiah. Untuk yang non kapitasi sendiri, ya seperti sistem pembiayaan yang lainnya, yaitu perhitungannya dengan jumlah layanan yang ada. Kalau kapitasi dihitung sesuai per kepala yang terdaftar pada fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian yang lainnya dari retribusi umum pelayanan kesehatan, dan yang lainnya juga ada lain-lain pendapatan BUD yang sah. Kemudian ada dari dana alokasi khusus, yaitu Badan Operasional Kesehatan BOK, dan dari APBD. Untuk pembiayaan sendiri
dari dana alokasi khusus ini berasal dari APBN, yang dimana dari APBN sendiri langsung mengucurkan dananya ke puskesmas, sehingga sebenarnya dari puskesmas ini memiliki fleksibilitas dalam mengelola dananya, mungkin untuk belanja pegawai atau belanja fasilitas seperti itu. Namun dari pembelanjaan tersebut tetap mengikuti dasar hukum yang berlaku sesuai peraturan yang ada seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Audrey Esther dengan 3 digit NIM terakhir 142. Untuk perencanaan program di Puskesmas dilakukan setiap tahun dan diawali dengan analisis situasi meliputi kondisi lingkungan, karakteristik penduduk, kapasitas keuangan, serta capaian layanan tahun sebelumnya. Dari hasil analisis, Puskesmas mengidentifikasi masalah dan menetapkan prioritas berdasarkan urgensi, tingkat keparahan, serta potensi perkembangan masalah. Akar masalah dianalisis menggunakan Fishbone Analysis untuk memastikan intervensi tepat sasaran. Hasil analisis ini menghasilkan RTL, rencana tindak lanjut, yang kemudian disusun menjadi RPK, rencana pelaksanaan kegiatan tahunan. RPK tersebut dipecah lagi menjadi RPK bulanan oleh masing-masing klaster layanan, lalu diturunkan menjadi RKHP, yaitu rencana kerja harian petugas sebagai panduan kerja harian. Perencanaan diperkuat dengan mini lokakarya bulanan, serta mini lokakarya lintas sektor setiap 3 bulan. Untuk monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan oleh petugas, koordinator program, pimpinan puskesmas, serta dinas kesehatan kabupaten atau kota, provinsi hingga pusat. Audit eksternal dilakukan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Inspektorat Kesehatan. Pelaporan sudah terintegrasi dalam Signas, Sistem Informasi Kesehatan Nasional, dan dikirimkan setiap triwulan. Evaluasi mutu juga dilakukan melalui akreditasi puskesmas. Baik, sebelum perkenalkan, saya Angelika Fornongawan dengan 3 digit NIM 092. Saya akan menjelaskan pelaksanaan kegiatan yang ada di Puskesmas Dawan 2. Nah, Puskesmas Dawan 2 sekarang sudah menggunakan SK jenis pelayanan yang terbaru, yaitu SK Kepala UPTD Puskesmas Dawan 2 nomor 29 tahun 2025. Karena itu pelayanan tidak lagi dibagi menjadi program esensial ataupun non-esensial dan UKM UKP. Saat ini pelayanan disusun berdasarkan fase usia atau klaster sesuai pendekatan ILP. Namun, pelayanan yang sebelumnya berada dalam UKM atau UKP itu tidak hilang, tapi tetap ada dalam klaster-klaster. Semua kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif itu kini ada dalam paket layanan per klaster. Pertama ada klaster pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pada klaster ini terdapat layanan untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas, termasuk antenatal care, kelas ibu hamil, persalinan normal, kunjungan rumah, hingga pelayanan pasca persalinan. Untuk balita dan anak prasekolah, layanan mencakup pemeriksaan neonatal, screening tumbuh kembang, screening infeksi, imunisasi lengkap, vitamin A, konseling menyusui, hingga PMT dan home care. Nah, untuk anak usia sekolah dan remaja tersedia screening gizi, obesitas, anemia, kesehatan jiwa, kesehatan indera, imunisasi, UKS, hingga pelayanan pengobatan. Pada subklaster ibu dan anak umum itu juga ada screening kekerasan, pelayanan gigi dan mulut, serta pelayanan pengobatan termasuk non-farmakologis dan tradisional. Kedua, ada klaster usia dewasa dan lansia. Pada usia dewasa itu fokus utamanya screening penyakit tidak menular seperti obesitas, hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan ginjal, serta screening kanker. Selain itu ada juga screening penyakit menular seperti HIV, hepatitis, dan TBC. Termasuk pula pelayanan KB, berhenti merokok, layanan disabilitas, dan penyakit akibat kerja. Nah, untuk lansia, layanan hampir serupa namun ditambah screening khusus lansia, serta perawatan jangka panjang dan home care yang menjadi bagian penting dalam pelayanan kelompok umur ini. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ananda Aulia dengan 3 digit NIM akhir 015. Klaster yang selanjutnya adalah klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan yang terdiri dari surveillance, yaitu kewaspadaan dini kejadian luar biasa, penyakit menular langsung, penyakit tular vektor, dan juga BTP. Selanjutnya ada kesehatan lingkungan yang meliputi penyehatan lingkungan, pengawasan, dan konseling sanitasi. Klaster yang terakhir adalah klaster pelayanan kesehatan usia dewasa dan lansia dengan mencakup kesehatan gigi dan mulut dengan promotif dan preventif, screening, dan juga pelayanan kuratif. Gawat darurat 24 jam yang mencakup triase, tata laksana kegawat daruratan, dan juga rujukan. Selanjutnya ada rawat persalinan dengan mencakup persalinan dan pasca persalinan fisiologis. Selanjutnya pelayanan kefarmasian yang mencakup pengelolaan sediaan farmasi atau BMHP,
pelayanan farmasi klinis seperti informasi obat, konseling, home pharmacy care, dan juga monitoring efek samping. Selanjutnya ada laboratorium kesehatan masyarakat yang mencakup pemeriksaan klinis, uji sampel lingkungan atau vektor, spesimen rujukan, dan pemantauan mutu. Yang terakhir mencakup respon krisis kesehatan, yaitu penanggulangan krisis, kaji risiko, dan penyediaan sumber daya. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nago Robo Sagra Sadika dengan 3 digit NIM terakhir 238. Jadi saya izin untuk melanjutkan. Jadi untuk soal yang pertama itu adalah layanan kesehatan, yaitu berapa jumlah kunjungan setiap harinya dan kasus apa yang umum dan kasus apa yang harus mampu ditangani oleh puskesmas di era JKN ini. Jadi untuk berapa kunjungannya? Jadi untuk Puskesmas Dawan 2 setelah melakukan wawancara dengan kepala puskesmas dan juga bagian rekam medik, di mana kunjungan pasien itu per hari di 70 rata-rata di 75 pasien. Dengan terdapat 10 kasus yang paling sering ditangani, yaitu kasus hipertensi, acute pharyngitis, diabetes mellitus, dispepsia, hingga mialgia. Untuk kasus-kasus yang dapat ditangani secara tuntas dari wawancara kepala puskesmas, yaitu kasus yang sesuai dengan SKDI 4A dokter umum, serta pasien-pasien kontrol penyakit kronis seperti DM dan hipertensi menjadi pasien rutin pada puskesmas Dawan 2. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Perkenalkan, saya Aya Nur Farika dengan 3 digit NIM terakhir 114. Berapa cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja Puskesmas? Dari 18.051 jumlah penduduk di Puskesmas Dayu 2, 93,48% masyarakat sudah menjadi peserta JKN. Mekanisme pembiayaan apa yang digunakan oleh pasien yang datang ke Puskesmas? Mekanisme pembiayaan yang biasa dilakukan oleh pasien diantaranya mekanisme pembiayaan umum dan asuransi berupa BPJS. Untuk metode pembayarannya dapat berupa cash dan transfer. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadira dengan 3 terakhir 160. Di sini saya merupakan anggota DB10 dan saya akan menjawab apakah Puskesmas sudah menerapkan pelayanan berbasis ILP. Jadi untuk Puskesmas Daun 2 sendiri sudah menerapkan pelayanan berbasis ILP atau integrasi layanan primer sejak awal tahun 2025, di mana penerapannya melalui penyusunan layanan berdasarkan dengan fase hidup atau siklus hidup sendiri, di mana dalam bentuk klaster. Dan tujuannya sendiri untuk meningkatkan koordinasi, peran dan mengambil keputusan bersama antar profesi, di mana terdapat 5 klaster, yaitu yang pertama dari pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan dewasa dan usia lanjut, penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, dan terakhir adalah pelayanan dukungan lintas klaster. Perkenalkan, nama saya Ariana Bella Maitri Anjasrini dengan 3 digit NIM 188. Jadi berdasarkan data terbaru di tahun 2025, pada Puskesmas Daun 2 itu dilakukan pencatatan rata-rata jumlah pasien yang dirujuk ke RS itu per bulan, di mana pada bulan Januari terdapat 14 pasien, Februari hingga April terdapat 15 pasien, bulan Mei 14 pasien, dan bulan Juni hingga September itu sebanyak 15 pasien. Dari pasien yang dirujuk terdapat 3 kasus yang paling sering dirujuk, antara lain itu ada diabetes mellitus dengan komplikasi tidak diketahui, kemudian penyakit paru obstruksi kronis ataupun PPOK, dan congenitive heart failure ataupun CHF. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Rania Suma dengan NIM AYU 181. Saya izin untuk menjawab untuk pertanyaan kelima, apakah ada kasus wabah yang terjadi di Puskesmas dalam 3 tahun terakhir dan apa yang dilakukan untuk menangani kasus tersebut. Jadi berdasarkan informasi dari Kepala Puskesmas UPTD Puskesmas Dawan 2, tidak terdapat wabah sama sekali dalam 3 tahun terakhir di wilayah kerja tersebut. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Pramesti dengan 3 digit NIM terakhir 165. Dan di sini saya akan menyampaikan terkait dengan apakah ada kendala atau kekurangan dan juga kelebihan bagi Puskesmas ketika menerapkan pelayanan berbasis ILP. Dan berdasarkan yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Dawan 2, di sini kekurangannya adalah dari perubahan regulasi, di mana ini adalah masalah utama yang dihadapi oleh Puskesmas Dawan 2, karena sebelumnya sistem itu menggunakan UKM dan UKP. Karena adanya perubahan regulasi ini, sehingga banyak aspek harus diperbaiki secara tiba-tiba. Selanjutnya, sistem ILP juga menuntut tenaga kesehatan untuk menguasai kompetensi pada seluruh siklus hidup, sehingga kekurangan lainnya adalah terjadinya kompetensi yang kurang memadai, terutama pada saat awal pelaksanaan. Dan untuk kelebihan dari adanya perubahan regulasi ini,
menjadi terwujudnya interprofessional collaboration karena tenaga kesehatan dari berbagai profesi dituntut untuk bekerja sama dalam menangani kasus nyata, di mana hasil akhirnya adalah perasaan semakin merangkul antar profesi, di mana ini dapat menimbulkan suatu kondisi di mana adanya peningkatan kualitas komunikasi, pemahaman peran, dan juga kepercayaan antar profesi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin untuk melanjutkan terkait indikator keberhasilan masing-masing program wajib di Puskesmas Dawan 2 Kabupaten Klungkung yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, program kesehatan ibu dan anak yang terdiri dari cakupan ibu hamil K1 atau K4, kemudian cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, lalu cakupan nifas, cakupan pelayanan bayi atau balita, serta cakupan imunisasi dasar lengkap atau IDL. Kemudian yang kedua, program keluarga berencana atau KB terdiri dari capaian peserta KB aktif dan baru serta capaian metode kontrasepsi jangka panjang. Kemudian yang ketiga, program gizi yang terdiri dari cakupan deteksi balita stunting serta penanganan balita gizi kurang atau gizi buruk. Kemudian yang keempat, program imunisasi yang terdiri dari UCI desa serta imunisasi rutin lengkap sesuai usia. Lalu yang kelima, P2 penyakit menular yang terdiri dari penemuan kasus tuberkulosis, keberhasilan pengobatan tuberkulosis, serta penemuan dan penanganan DBD. Lalu yang keenam terkait PTM yang terdiri dari screening PTM dan capaian posbindu PTM. Kemudian yang ketujuh terkait kesehatan lingkungan di mana terdiri dari inspeksi sanitasi, penyihatan air dan pangan, serta bebas jentik di wilayah kerja. Kemudian yang kedelapan terkait dengan UKM esensial dan pengembangan yang terdiri dari pembinaan UKBM, kemudian program promosi kesehatan, lalu juga ada PJOK atau kesehatan sekolah, serta pembinaan ODGJ dan masyarakat rentan. Lalu yang terakhir, yang kesembilan itu adalah mutu dan manajemen puskesmas yang terdiri dari waktu tunggu, kepuasan masyarakat, kejadian tidak diinginkan, kepatuhan hand hygiene, kepatuhan identifikasi pasien, kelengkapan rekam medis, serta pelaporan tepat waktu terkait SIP, SPM, ILP, dan SKDR. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Izin melanjutkan dari rekan saya sebelumnya. Perkenalkan, saya Nisa Mutiara Nada dengan NIM 122 dari SGDA 10. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cakupan seluruh program wajib di Puskesmas. Di mana untuk cakupan pelayanan dasar di sini berdasarkan SK Indikator Kinerja dan Mutu 2025 Puskesmas Dawan 2 Kabupaten Klungkung, pelayanan wajib yang diselenggarakan meliputi beberapa klaster yang sudah dijelaskan sesuai dengan indikator. Di mana untuk target cakupan secara general, mayoritas target adalah 80-100% sesuai standar nasional, di mana pelayanan SPM esensial yang terdiri dari persalinan, imunisasi dasar, penanganan balita, screening risiko ditargetkan 100%. Untuk klaster ibu dan anak, target cakupan K1, K4, KN, pelayanan balita dan imunisasi adalah sebesar 95-100%. Untuk klaster dewasa dan lansia, target cakupan screening, tekanan darah, diabetes mellitus, kolesterol, kanker serviks dan juga payudara adalah 10-90%. Untuk klaster penyakit menular, penemuan kasus TB, keberhasilan pengobatan, surveillance PD3I, dan juga penyakit potensial wabah memiliki target 80-100%. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bertugas. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Bernard Karol Koreswafati dengan 3 digit NIM terakhir 103. Dan pada saat ini saya akan memaparkan cakupan layanan UPTD Puskesmas Dawan 2 yang dianalisis melalui sistem integrasi layanan primer yang baru. Data menunjukkan perbedaan yang jelas. Layanan UKP atau layanan yang bersifat kuratif berjalan optimal, mencapai 100% target dalam layanan gawat darurat atau IGD, apotik atau farmasi, dan laboratorium. Namun, dalam UKM atau kesehatan masyarakat yang bersifat lebih ke arah preventif, kami melihat adanya perbedaan. Meskipun klaster 2, kesehatan ibu dan anak, memiliki kinerja yang baik, kami telah mengidentifikasi sebuah kesenjangan kinerja yang signifikan dalam klaster 3 yang mencakup dewasa dan lansia. Mari kita perhatikan lebih dekat gap-gap atau kesenjangan-kesenjangan tersebut. Program-program yang saat ini jauh di bawah target terkonsentrasi di klaster 3. Pertama,
tingkat pengendalian penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes yang hanya mencapai 10 hingga 20%. Artinya, sebagian besar pasien yang didiagnosis tidak mendapatkan pengendalian medis yang memadai. Kedua, deteksi dini yang merupakan suatu hal yang sangat penting. Namun, cakupan screening kanker serviks dan kanker payudara kami hanya sekitar 10%. Terakhir, terkait transformasi sistem kami atau sistem dari Puskesmas Dawan 2 yang hanya 20%, Posyandu yang telah sepenuhnya beralih ke mode ILP baru yang melayani seluruh siklus hidup. Jadi, mengapa target-target ini tidak tercapai? Kami telah mengidentifikasi 4 penyebab utama. Yang pertama, perilaku. Pasien dengan penyakit kronis sering menghentikan pengobatan begitu mereka merasa sehat atau tidak bergejala, yang menurunkan tingkat kepatuhan pengobatan. Penyebab kedua adalah budaya. Ada keraguan dan ketakutan yang signifikan terkait screening kanker invasif di kalangan wanita. Yang ketiga, sumber daya. Kami menghadapi keterbatasan dalam peralatan khusus, seperti alat screening PJB di tingkat desa. Dan yang keempat, kompleksitas. Transisi ke sistem ILP merupakan perubahan struktural besar yang memerlukan waktu untuk melatih staf dan meningkatkan fasilitas. Menangani 4 area ini harus menjadi prioritas utama untuk Puskesmas Dawan 2 untuk periode sekarang dan periode berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Chandran Hansantoso dengan 3 digit NIM terakhir 170. Apa upaya yang dilakukan Puskesmas untuk memperbaiki cakupan program atau pelayanan yang belum mencapai target sasaran program? Berdasarkan masalah-masalah yang sudah disebutkan, upayanya berupa, pertama, sosialisasi kepada pasien pengidap penyakit-penyakit kronis bahwa mereka memerlukan pengobatan seumur hidup agar penyakit tetap terkontrol dan bukan ditentukan dari ada atau tidaknya gejala. Yang kedua, sosialisasi kepada komunitas-komunitas mengenai tindakan yang dilakukan agar mereka mengerti dan sadar pentingnya dilakukan screening tersebut. Yang ketiga, merujuk pasien-pasien yang memiliki faktor risiko yang tinggi terhadap PJB dan thalassemia apabila disertai dengan gejalanya. Yang terakhir, rapat bersama anggota-anggota Puskesmas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dapat timbul, serta menyatukan persepsi mengenai sistem ILP tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Agung Yostiningsih dengan 3 digit NIM terakhir 210. Di sini saya izin menambahkan untuk poin nomor 5 mengenai strategi khusus klaster ibu dan anak, yakni perbaikan cakupan K1 dan K6. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris, yakni Ibu Eka, ditemukan masalah spesifik di mana ibu hamil sering terlambat memeriksakan diri dan baru datang setelah trimester pertama, yang menyebabkan target K1 murni tidak tercapai. Upaya perbaikan konkret yang dilakukan oleh Puskesmas Dawan 2 meliputi yang pertama mewajibkan seluruh jejaring pelayanan KIA, yakni bidan desa, untuk melaporkan ibu hamil baru sedini mungkin agar tercatat dalam sistem Puskesmas. Yang kedua, melakukan input data ke dalam sistem kohort ibu, di mana hal ini memungkinkan pemantauan real-time status setiap ibu hamil di 5 desa, untuk memastikan mereka mendapatkan layanan lengkap dari K1 hingga persalinan. Dan yang terakhir, memastikan setiap ibu hamil tidak hanya memiliki tetapi membawa buku KIA di setiap kunjungan sebagai alat pantau riwayat kesehatan mandiri yang efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, dapat dilanjutkan oleh teman lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amelia Sasikirana Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 207. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai angka kelahiran, jumlah kematian, serta penyebab utama dari kematian. Berdasarkan data yang didapat, angka kelahiran di wilayah kerja Puskesmas Dawan 2 per September 2025 itu dihitung dengan menggunakan angka kelahiran kasar atau crude birth rate atau CBR dengan total populasi sebesar 18.051 jiwa dan juga jumlah kelahiran hidup sebesar 136 jiwa. CBR dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut hingga mendapatkan hasil yakni 7,53 per 1.000 penduduk. Kemudian untuk angka kematian di wilayah ini sangat rendah, di mana tidak ada ditemukan kematian ibu. Kemudian angka kematian bayi yakni dihitung sebanyak 1 kasus, serta angka kematian balita juga sebesar 1 kasus. Penyebab dari kasus kematian bayi dan juga balita itu terjadi disebabkan oleh kelainan kongenital dan juga disertai dengan berat badan lahir rendah. Sementara itu, analisis penyebab spesifiknya juga perlu dilakukan tindakan lebih lanjut untuk melakukan pencegahan di Puskesmas.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nagung Ayu Triprate Purantara dengan 3 NIM digit terakhir 074. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa sajakah 10 besar penyakit pada pasien yang berkunjung ke puskesmas? Dan adakah penyakit selain 10 besar tersebut yang menjadi perhatian khusus pada puskesmas? Pada periode Januari hingga September 2025, Puskesmas Dawan II mencatat 10 penyakit dengan jumlah kasus tertinggi secara berurutan, yaitu hipertensi primer, faringitis akut tidak spesifik, diabetes mellitus tipe 2 tanpa komplikasi, diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi yang tidak ditentukan, dispepsia, dermatitis kontak alergi, gigitan anjing, rhinofaringitis akut, diare dan gastroenteritis yang diduga bersifat infeksi, serta myalgia. Dan selain 10 besar tersebut, terdapat pula beberapa penyakit yang menjadi perhatian khusus, yang dimana dibedakan secara 2 kelompok, yaitu secara kelompok penyakit menular dan kelompok penyakit tidak menular. Untuk kelompok penyakit menular, kasusnya itu seperti tuberkulosis, HIV, malaria, hepatitis, dan campak. Sementara untuk pada kelompok penyakit yang tidak menular, itu dia ada obesitas, talasemia, stroke, serta kanker payudara. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfi Aulia Rosma dengan NIM akhir 222. Di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu berapakah proporsi balita yang mengalami malnutrisi, gizi kurang atau buruk, stunting, obesitas di wilayah kerja puskesmas. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Dawan II, diketahui bahwa proporsi balita yang mengalami masalah gizi terdiri atas gizi kurang yaitu sebesar 1,58%, gizi buruk 0%, stunting 1,48%, serta obesitas 2,43%. Kondisi ini indikasikan bahwa permasalahan gizi masih perlu mendapatkan perhatian serius melalui kegiatan pemantauan pertumbuhan yang berkesinambungan, deteksi dini gangguan gizi, serta pelaksanaan intervensi yang tepat dan terarah. Dengan perumusan proporsi pada PPT yang tertera, dengan total balita yaitu 948 jiwa, stunting dengan 14 kasus, gizi kurang dengan 15 kasus, gizi buruk dengan 0 kasus, dan obesitas dengan 23 kasus. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, ini merupakan dokumentasi dari kunjungan Puskesmas SGD A10 dan B10. Sekian presentasi dari SGD A10 dan B10. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.